Halo Sparkling. Wow, senang banget hari ini nih kita bisa ibadah lagi, ketemu lagi walaupun secara online. Ya. Tapi kita berharap semua tetap semangat. Ya betul banget. Dan minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita lagi belajar sama-sama tentang hidup dalam kerajaan Allah. kerajaan Allah. Tema yang menarik banget, seru banget untuk kita belajar lagi. Menurut gue sih ya kok ya, hidup dalam kerajaan Allah tuh menjadikan Tuhan, Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya Raja buat hidup kita. Setuju. Mengelola semuanya, memberikan hati kita. Gak ada lagi kita yang, gak ada satu hal pun yang kita pertahankan. Betul. Gimana menurut KWL? Kalau menurut gue hidup kerajaan Allah tuh aplikasinya adalah bagaimana kita respect kepada Raja kita, kepada Tuhan, kepada Yesus ya kan. Dalam sehari-hari hari ini mungkin banyak yang mager nih. WFA nggak ada bos ya kan. Santai. Santai. Tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita tetap akan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa kita bekerja bukan cuma buat bos, tapi juga buat Tuhan. Apalagi ibadah nih, ibadah online ya kan. Seberapa sering kita ya kan males-malesan ibadah ya. Iya. Gimana ya, kangen juga ya. Kangen nggak juga ada kita ketemu. interaksi. Harus ada affection sama teman-teman ya kan. Ketawa-ketawa bareng. Habis ibadah makan. Iya benar. Gitu. Jadi, Tapi tetap kita harus, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita dalam pemerintahan Tuhan, sikap hati kita, sikap tubuh kita dalam kita beribadah online pun kita juga harus respect. ada nggak ada orang tetap sama sebenarnya. Iya, gitu. Soalnya teman-teman hari ini sebelum kita ibadah, ayo kita respect pada hadirat Tuhan. Waktunya kita menyembah Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, ayo siapkan sikap hati dan sikap tubuh kita yang terbaik. Untuk itu kita mau sama siapkan hati kita, mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa, sungguh kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun hari ini kami ada Tuhan, saat kami beribadah bersama-sama. Biarlah hadirat-Mu boleh kami rasakan, firman-Mu boleh juga menjawab setiap kebutuhan kami. Dan hari kami buka hati kami Tuhan untuk kami menerima kasih-Mu, menerima iman yang baru juga dan semangat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mulai ibadah ini dalam satu nama, dalam nama Yesus. Kita percaya, katakan. Amin. Welcome Sparkling. Mari hadir sama-sama kita mau beribadah. Sebab hari ini kita mau bersuka karena Tuhan hadir buat setiap kita. Amin.
Juru Selamat buat setiap kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau agung, Engkau perkasa buat setiap kami. Kami sorakan haleluya, sebab Engkau Allah buat setiap kami Tuhan. Woo! Agung dan perkasa, berkah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, berkah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, amin, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, berkah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. We praise you Jesus, amen. Woo! Hallelujah. We've come to hari ini Tuhan, kami datang, kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst of the drink of the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus There you cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. We sing hallelujah. We sing Biar saat ini Tuhan, kami mau menyadari Kau yang membuka tangan-Mu buat setiap kami Tuhan. Biar saat ini apapun kondisi kami, apapun yang saat ini kami alami Tuhan, kami tahu Kau Allah yang menerima setiap kami. Hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang di dalam altar-Mu. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan muka. Sebab hari ini kami tahu Engkau Allah menerima setiap hidup kami Tuhan. Hari ini mari datang dengan hati yang haus. Mari hari ini datang dengan hati yang mau mencari Tuhan. Kalau hari ini Engkau alami Engkau jauh dari Tuhan. Kalau hari-hari ini Engkau merasa hidupmu sama saja, hari ini percayalah, Dialah yang menerima setiap hidupmu. Dialah yang memberikan yang terbaik buat setiap engkau. Hari ini mari datang.
Hari ini mari haus mencari Tuhan. Hari ini dialah yang mau berjumpa dengan hidupmu. Hari ini firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Hari ini mari datang dengan hati yang haus, hati yang rindu mencari Tuhan. Hari ini mari datang, sebab Dialah yang menerima setiap hidupmu. Hari ini mari minta ampun sama Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Sebab kami tahu Engkau jalan kebenaran dan hidup. Hari ini kami mau datang Tuhan dengan hati yang rindu. Amin. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. We come to you, Lord. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Amen. Bow down before Him. Yes. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Jesus, we come to you, Lord. Hallelujah. Amin. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang mengenal setiap hidup kami. Biar kami boleh selalu rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Woo. Shalom teman-teman Sparkling, senang sekali Kak Novi bisa bertemu kembali di ibadah online dengan teman-teman. Meskipun dalam situasi masih pandemi, Kak Novi percaya teman-teman dalam keadaan kondisi yang sehat. Ya, meskipun sedang tidak dalam kondisi yang fit, Kak Novi berdoa teman-teman diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan ya buat teman-teman semua. Nah, hari ini Kak Novi bersyukur sekali bisa kembali sharing untuk ibadah kita. Ya, meskipun dalam kondisi masih pandemi, masih online, Kak Novi berdoa setiap kita boleh mengalami kuasa firman, setiap kita boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup setiap kita. Ketika kita merenungkan firman, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama-sama. Ya, jangan sendiri teman-teman, kalau memang teman-teman butuh komunitas untuk mendorong
ya, menjagai teman-teman untuk setia beribadah. Ayo ibadah sama-sama ya. Nah, dalam 2 bulan belakangan ini ya, dalam 2 bulan ini kita akan belajar masih dalam tema besar dari Abba Love Palem, yaitu Heaven at Home, yang kita ambil sama-sama, teman-teman ingat, dari doa Bapa kami. Ya, untuk bulan Juli dan bulan Agustus kita belajar tentang hidup di dalam kasih-Nya. Nah, firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan ini menjadi dasar dari tema 2 bulan kita ya selama Juli dan Agustus. Mungkin teman-teman sudah sempat baca dari saat teduh dan juga dengar firman Tuhan dari minggu-minggu kemarin ya. Ayo teman-teman, kita mau sama-sama praktekkan terus ya apa yang Tuhan sampaikan melalui setiap pemimpin, setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita mau praktekkan sama-sama, dan juga Kanovi sangat men-encourage setiap teman-teman ya, dorong setiap teman-teman. Kanovi rindu teman-teman juga saat teduh pakai bahan yang dari Abba Love Palem. Karena apa? Supaya kita bisa tetap sama-sama on track ya, bareng-bareng dengan tema yang sama, berjalan bersama. Dan karena Novi sempat mendengar ya dari beberapa orang, bahkan dari ibadah umum pun mereka mengalami Tuhan dengan luar biasa lewat bahan saat teduh yang sudah dipakai sama-sama. Ya, ada pertumbuhan, ada perubahan hidup yang luar biasa. Nah, Kak Novi juga rindu ini terjadi di teman-teman Sparkling. Setiap kita bisa berjalan bersama-sama satu korps Abba Love Palem. Amin. Nah, kembali kepada firman Tuhan di Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Firman Tuhan ini menjadi dasar hidup di dalam kasih-Nya. Ya, tema hidup di dalam kasih-Nya. Kalau teman-teman lihat mungkin di terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan bahwa kesalahan itu diterjemahkan sebagai debts, ya. Bisa juga kesalahan artinya bisa juga hutang. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang memang berhutang sama Tuhan Yesus sesungguhnya. Ya, Tuhan yang sudah membayar setiap dosa kita, Tuhan yang sudah membuat kita ditebus, mengalami dan memiliki keselamatan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, kita orang-orang yang berhutang dan kita mau sama-sama merenungkan lebih dalam lagi. Ya, bukan hanya sekedar orang berhutang yang sudah ditebus, tapi maukah kita menjadi orang-orang yang juga memberikan pengampunan juga kepada orang-orang yang bersalah terhadap kita. Ini adalah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Ya, Tuhan Yesus sudah jadi teladan, memberi contoh bagaimana kita berdoa dengan benar. Ada yang unik di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di versi Amplified. Ya, ada di dalam kurung dituliskan bahwa mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kita itu juga dikatakan bahwa letting go of both the wrong and the resentment. Ya, ini bicara tentang kita melepaskan. Melepaskan bukan hanya pengampunan, tapi juga setiap luka, setiap sakit hati yang mendalam itu kita harus merilis. Yes. Inilah dasar firman yang kita mau sama-sama terus praktekkan setiap hari. Bicara tentang hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, bukan hanya sebatas memang terkait dengan pengampunan, ya, mengampuni kesalahan ataupun konflik yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di kantor, dimanapun teman-teman berada. Bukan hanya sekedar kita membicarakan pengampunan. Tentang kasih itu begitu luas. Bukan hanya sekedar kita, ya saya melupakan, saya mau memberikan kasih saya sama kamu. Ya, bukan sekedar kata-kata juga. Cakupannya sangat luas kalau kita bicara tentang kasih. Di ibadah-ibadah yang sebelumnya, kalau teman-teman ingat kembali atau buka catatannya kembali, sempat dikatakan beberapa orang yang share
Ya, beberapa yang share mengatakan bahwa kasih itu memberi. Ya, mungkin ini hal yang sudah umum, yang sudah teman-teman ketahui ya, bahwa kasih itu memberi. Ya, mengingatkan kita bahwa sang pemberi sesungguhnya, sang kasih sesungguhnya itu Yesus, yang tadi Kak Novi sempat bahas. Ya, kita tidak boleh melupakan bahwa Yesus sendiri teladan buat kita mengampuni, memberi kasih, ya, mengorbankan hidupnya bagi kita. Supaya apa? Kita yang berdosa, manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Bapa. Ya, salib ini adalah jembatan buat setiap kita bisa datang sama Bapa. Mari kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dikatakan dalam firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, musuh kita hari-hari ini bukan hanya sekedar perselisihan, kalau kita bicara tentang kasih, ya, perselisihan sesama manusia, tapi yang lebih besar musuh kita hari-hari ini adalah, teman-teman tahu siapa? Diri kita sendiri. Ya, kita diperhadapkan setiap hari bukan hanya terhadap pencobaan yang iblis berikan. Ya, jangan jadikan iblis selalu jadi kambing hitam ya. Iblis sudah tertolak dulu, dibuang oleh Tuhan ke bumi. Nah, lalu menggoda setiap kita ya, menjadi penggoda-penggoda buat manusia. Nah, bukan lagi waktunya untuk kita juga hanya mengkambing hitamkan si iblis, tapi ingat, musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kenapa diri sendiri? Ya, Tuhan memberikan setiap kita kehendak bebas, ada free will. Ketika Tuhan menciptakan kita, ada kehendak bebas yang Tuhan beri. Setiap hari kita akan diperhadapkan terhadap pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Ya, antara setiap pagi saya mau saat teduh atau tidak. Ya, saya mau yang simpel. Saya mau makan roti atau mau makan nasi pagi ini. Lalu apa lagi? Saya mau berdoa atau enggak? Ya, mau saat teduhnya pagi atau malam? Ya, kalau pagi masih fresh, tapi bangunnya kepagian. Kalau malam sudah kecapean, kadang-kadang ketiduran. Nah, semua pilihan itu ada di tangan setiap kita, di tangan teman-teman. Ya, semua keputusan ada di tangan kita. Oleh sebab itu, musuh terbesarnya bukan orang lain, ya, tapi diri kita sendiri. Kita mau mengampuni teman kita apa enggak yang tadi nyubit kita atau yang tadi melukai, kata-katanya melukai perasaan kita. Semua keputusan ada di tangan kita. Setiap hari akan diperhadapkan dengan banyak pilihan ini, teman-teman. Ya, Matius 24 ayat 12 mengatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, hari-hari ini teman-teman sudah tahu bahwa inilah hari-hari akhir zaman, di mana banyak kejahatan, orang yang jahat akan semakin jahat. Banyak hal yang teman-teman temukan sendiri bahwa virus COVID saja selalu berubah-ubah ya, bertambah lagi, berkembang lagi. Dari alfa, beta, apalagi yang hari-hari ini terjadi, delta, bahkan hari-hari ini sudah masuk di Indonesia itu delta plus. Ya, entah ada lagi kalau teman-teman baca yang namanya virus COVID. Kapalah ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini, mungkin akan lebih buruk lagi. Situasi pandemi yang terjadi 1,5 tahun ini, kalau kita renungkan apa yang sudah kita lewati 1,5 tahun ini, mungkin kelihatannya membosankan, membuat kita jenuh. Ya, teman-teman yang sekolah harus belajar dari rumah,
yang kerja harus kerja dari rumah, apalagi 1,5 bulan ini ada PPKM darurat yang membuat kita dibatasi ruang geraknya. Supaya apa? Supaya kita menjaga ya penularan itu tidak terjadi besar-besaran. Ya, tingkat penularannya semakin rendah dan juga teman-teman bisa menjaga kesehatan teman-teman sendiri. Selain itu juga kita belajar kasih itu tidak egois. Ya, kasih itu tidak egois. Artinya apa? Teman-teman bukan hanya memikirkan kepentingannya teman-teman sendiri. Ah, nggak apa-apa lah kalau aku sakit, aku kan masih kuat, aku masih muda gitu. Hai teman-teman, ingatkah ada orang tua di rumah yang harus kita jaga juga setiap mereka. Ya, ada komunitas kita yang di kantor juga kita harus yang bekerja, teman-teman di kantornya juga harus dijaga. Ya, ketika kita menjaga diri kita sendiri, artinya kita juga menjaga orang lain. Ini juga praktek simple yang kita bisa lakukan dari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Praktek kasih. Jangan biarkan situasi, kondisi yang terjadi membuat hati kita semakin dingin. Kasih kita semakin dingin terhadap orang lain. Kita semakin cuek. Contohnya apa? Kita mendengar mungkin udah bosen ya. Setiap hari ada yang sakit, positif. Ada yang meninggal. 1,5 bulan ini banyak sekali terjadi di dalam hidup Kanovi. Ya, setiap hari beberapa waktu kemarin, hampir setiap hari. Si ini mamanya meninggal, si itu mamanya meninggal. Duka ada, iya ada pastinya. Ya. Tapi jangan sampai karena seringnya kita mendengar kabar duka, kabar orang sakit, itu membuat kita jadi biasa. Ah, ya sudah, ya sudah. Ya, ketika kita mendengar kabar itu, apalagi orang-orang terdekat kita, apa respon hati kita? Mari kita sama-sama cek, masih nggak ada empati, ada kasih yang ada di dalam pikiran dan hati kita hari-hari ini ketika kita mendengar teman kita sakit, teman kita keluarganya ada yang positif, ada yang berduka. Ya. Kanovi percaya setiap kita bisa melakukan hal kecil ya, melakukan sesuatu buat orang lain. Seberapa banyak teman-teman hari-hari ini merenungkan firman Tuhan ini, ya, tentang kasih yang menjadi dingin? Apakah teman-teman sempat nggak mengambil waktu untuk mengevaluasi selama 1,5 tahun ini apa yang sudah terjadi di dalam hidup saya? Pertumbuhan apa yang sudah saya capai? Perubahan hidup apa yang sudah saya capai? Apakah masih seperti tahun lalu atau ada perubahan yang terjadi di dalam hidup setiap teman-teman? Ya, ambil waktu teman-teman. Mungkin teman-teman yang ibadah melihat YouTube ini bisa pause sebentar, coba datang sama Tuhan, ya, dengar Tuhan mau ngomong apa sih. Coba tuliskan. Bisa juga nanti setelah selesai mendengar sharing firman ini, teman-teman ambil waktu. Renungkan dan evaluasi. Ya, sudah ada buku jurnal teman-teman yang Sparkling Pro. Pakai buku jurnalnya ya untuk setia mencatat jurnal saat teduh teman-teman. Apa yang teman-teman alami hari-hari ini. Bagaimana praktek kasih yang teman-teman juga lakukan hari-hari ini selama 1,5 tahun. Sudah tidak terasa kalau setahun ini sudah 1,5 tahun ya kita lewati. Nah, mari teman-teman ambil waktu. Apa yang mau teman-teman lakukan 6 bulan ke depan? Tidak 6 bulan ya, sudah tinggal berapa bulan ke depan? 5 bulan ke depan mungkin. Kembali lagi ke firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 4-7 tentang definisi kasih. Kita bisa melihat ada beberapa, kalau teman-teman bisa catatkan, tuliskan, itu sekitar belasan ya. Kurang lebih ada 13 definisi tentang kasih. Nah, ke-13 hal tersebut merupakan karakter yang harus kita miliki sama-sama. Ya, teman-teman pernah nggak baca tentang 49 karakter Kristus? Ya, kalau belum, coba searching
Ya, cari tahu apa aja sih 49 karakter Kristus yang mau dipelajari. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini ada karakter-karakter kasih Kristus ya, yang kita mau sama-sama praktekkan di dalam hidup kita. Ketika Kanovi renungkan seluruh karakter Kristus ini yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ini, saling kait mengait antara respon hati dan tindakan. Ya. Bicara kasih bukan hanya sekedar tindakan, itu berjalan bersama-sama juga dengan respon hati. Ketika kita bilang kita nih sabar, gak cuma di hati kita doang, ya sabar, sabar. Tapi praktek keluarnya kelihatan, orang akan melihat, tercermin gitu dari tingkah laku, perilaku kita. Bahwa, wah, Novi orangnya sabar nih gitu ya. Ataupun siapa, Reza orangnya sabar. Orangnya murah hati. Ketika kita mau menilai orang itu murah hati atau enggak mungkin terlihat kalau tidak ada tindakan yang nyata. Orang yang tidak sombong atau orang kebalikannya ya, orang yang rendah hati akan terlihat dari tindakannya bahwa orang itu tidak sombong, orang itu sangat rendah hati. Ya, ketika kita melihat orang lain dia bersuka cita karena kebenaran, itu terlihat dari cerminan praktek hidupnya. Nah, respon hati dan tindakan ini harus terus berjalan beriringan di dalam hidup kita. Semuanya muaranya ada di hati kita. Apa yang diisi di dalam hati kita? Apakah firman itu terus berakar di dalam hati kita? Setiap firman yang teman-teman baca di saat teduh, di ibadah, apakah hanya sekadar lewat atau enggak? Mari teman-teman, hari-hari ini hari-hari terakhir ya, yang kita harus terus lewati dengan bersukacita, yang kita harus lewati dengan kuat. Mungkin enggak mudah, ya. Tapi Kanovi percaya bahwa ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita mempraktekkan kasih Allah bagi hidup kita sendiri, bagi juga keluarga, komunitas, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, ingat misi kita di bumi adalah kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau dulu Yohanes Pembaptis dia sadar akan dirinya pembuka jalan buat Tuhan Yesus lahir di dalam dunia. Buat setiap kita anak-anak Tuhan, kita juga seperti Yohanes Pembaptis di akhir zaman ini yang mempersiapkan gerejanya Tuhan untuk memiliki karakter yang luar biasa. Karakter seperti Kristus yang sempurna. Ya, mempersiapkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk mempersiapkan diri kita juga. Supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu teman-teman, jangan lagi sia-siakan waktumu. Ayo, yang sudah malas-malasan untuk saat teduh, untuk berdoa, untuk baca firman, ayo balik. Ayo bangkit. Jangan buang-buang lagi waktumu, jangan bermain-main lagi dengan waktu, karena kita tidak tahu kesudahan dunia ini kapan, bahkan kita dipanggil Tuhan tuh kapan kita nggak tahu. Ya, kalau tadi Kanovi cerita, hari-hari ini banyak sekali orang yang dipanggil Tuhan. Ya, banyak sekali yang berduka. Giliran kita, kapan kita tidak tahu. Oleh sebab itu, persiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Mari teman-teman, kita miliki karakter yang terakhir di ayat 7. Kalimat terakhir dikatakan adalah sabar menanggung segala sesuatu. Tahun lalu kita sudah belajar tentang endurance. Ya. Kita mau miliki karakter ini. Endurance. Sabar menanggung segala sesuatu. Ada ketahanan untuk menanggung segala sesuatu. Jangan lupa Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Ada kebaikan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidup kita, percaya Tuhan beserta setiap kita. Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup setiap kita. Amin. Mari teman-teman, kita mau ambil waktu sebentar ini kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini firman Tuhan begitu menguatkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika kami belajar hidup di dalam kasih Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah memberi benih kasih itu di dalam hidup kami, yang membuat kami juga mampu melakukan setiap kasih, setiap karakter kasih yang ada di dalam firman untuk kami praktekkan Tuhan, dan kami menjadi cerminan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya kami tidak mampu, tapi hanya kekuatan dan kasih karunia Tuhan yang memampukan setiap kami melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di Sparkling. Biar Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada roh yang menyala-nyala melingkupi setiap anak-anak-Mu di Sparkling. Biarlah hari ini teman-teman terima berkat, segala berkat yang komplit, yang sempurna dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang menyertai setiap kita dalam perjalanan hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Terima ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Hai guys, gimana? Terberkati dengan khotbah hari ini? Wow, luar biasa ya. Ada beberapa pengumuman juga yang perlu kita simak untuk minggu ini. Yang pertama, kami nggak mau bosan-bosan buat ingetin teman-teman jangan lupa untuk saat teduh. Nah, saat teduhnya teman-teman bisa baca atau renungkan bahan saat teduh dari Departemen Pengajaran Abba Love Palem. Kita mau sama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Materi nanti akan di-share setiap 2 minggu sekali oleh GA dan juga GS. Pastikan kamu sudah mempunyai materinya ya. Yang kedua, kita akan ada jurnal Pro Sparkling, so siapin diri kalian untuk kita rajin dan juga setia mencatat, tidak hanya mencatat firman Tuhan, tapi juga mencatat setiap hal yang menarik dan kita bisa bagiin nanti ketika kita komsel. Siapa di sini yang udah rindu untuk beribadah di gereja? Wah, kita harus sedikit lagi ya bersabar. Nah, untuk mengobati kerinduan kita terhadap ibadah bersama-sama, pada tahun ini kita akan mengadakan ibadah virtual via Zoom. Nah, nanti akan ada 2, Sparkling Teens dan juga Sparkling Pro secara ganti-gantian per 2 minggu sekali. Nah, pastikan teman-teman join dan bergabung. Kita akan ada ibadah di 10.30 via Zoom. Pastikan teman-teman juga mendapatkan linknya dari GA dan GS teman-teman. Yuk sama-sama ibadah, saling terkoneksi, dan bersama kita akan semakin kuat untuk menghadapi pandemi ini. Yang terakhir ada juga pengumuman kita masih bisa melakukan persembahan dan juga perpuluhan melalui rekening gereja. Langsung aja nih di capture ya. Oke guys, itu aja informasinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. God bless.